Selamat pagi Bapak dosen, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami dengan berjudul Rancangan Bujur Sangkar Latihan. Dan berikutnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Herculanus Jitasudin. Dan saya Silvinus Fernando Bahuna. Dan saya Tiberius Adriano. Rancangan Bujur Sangkar Latihan apabila kita mengelompokkan dalam dua arah, yaitu barisan dan kolom dari dua sumber keragaman. Konsep rancangan bujur sangkar Latin diterapkan pada percobaan yang dilakukan pada lingkungan tidak homogen di mana terdapat dua sumber keragaman di luar faktor penelitian. Dalam percobaan rancangan bujur sangkar Latin, setiap unit percobaan ditempatkan sedemikian rupa sehingga tidak ada perlakuan yang sama dalam satu barisan atau kolom. Ciri khas rancangan bujur sangkar Latin adalah jumlah ulangan yang sama dengan jumlah perlakuan. Disarankan rancangan bujur sangkar Latin diterapkan pada percobaan yang memiliki 4-8 perlakuan. Mengapa disebut bujur sangkar Latin? Desainnya terbentuk bujur sangkar dan perlakuannya diberi simbol huruf Latin kapital, misalnya A, B, C, dan D. Keuntungan rancangan bujur sangkar Latin yaitu: yang pertama, mengurangi keragaman galat melalui dua arah. Yang kedua, analisis mudah. Yang ketiga, memperbanyak kesimpulan, perlakuan, baris, dan kolom. Cara penempatan perlakuan yaitu: yang pertama, perlakuan yang ditempatkan dalam satu baris atau kolom tidak boleh ada yang sama. Yang kedua, tentukan unit-unit percobaan. Yang ketiga, tentukan kelompok unit percobaan sebagai baris. Yang keempat, tempatkan perlakuan secara acak pada baris pertama. Yang kelima, tempatkan perlakuan secara acak pada baris kedua dengan syarat bahwa perlakuan pada baris kedua ini tidak terdapat perlakuan yang sama pada salah satu kolom. Baik, yang berikut denah rancangan bujur sangkar Latin dengan 4 perlakuan. Contoh, misalnya ada 4 perlakuan dan 4 ulangan. Ulangan perlakuan A, B, C, D, lalu kita tempatkan D, A, B, C. Lihat bahwa pada baris 1, 2, 3, dan 4, kolom 1, 2, 3, dan 4 itu tidak terdapat pengulangan atau tidak ada penempatan kelompok perlakuan yang sama pada baris dan kolom yang sama. Baik, yang berikut menentukan mana baris dan mana kolom. Jika suatu perlakuan melibatkan 4 perlakuan A, B, C, D, di mana penempatan perlakuan diacak berdasarkan posisi baris dan kolom di perlakuan 4 baris dan 4 kolom unit percobaan 4 kali 4. Metode penempatan perlakuan. Salah satu cara mendapatkan penempatan perlakuan yang tepat maka dapat diambil 3 langkah sebagai berikut. Yang pertama, tempatkan perlakuan pada diagonal secara acak. Yang kedua, acaklah penempatan baris. Dan yang ketiga, acaklah penempatan kolom. Contoh yang pertama, penempatan perlakuan secara diagonal. Misalnya dilihat dari tabel berikut, kita lihat dari A, kemudian secara diagonal ke bawah kanan A, kemudian C, D, dan B. Begitu juga dengan diagonal yang bawah ke kiri, B, D, dan C. Lalu tentukan mana baris dan mana kolom. Maka kita tentukan bahwa satu garis adalah yang ke bawah dan kolom adalah yang ke kanan. Yang kedua, pengacakan penempatan baris dan pengacakan penempatan kolom. Pada baris ke-1, maka diperoleh DB, ACB, ACDC, tapi dengan syarat tidak boleh ada pengulangan pada baris dan kolom yang sama. Setelah itu, diacak secara horizontal atau secara baris, lalu pengacakan kolom ke bawah. Pengacakan dilakukan ke bawah per kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Maka ini terakhir dari unit percobaan yang diberi atau yang diterapkan perlakuan. Pada baris 1, kolom 1, maka diberi perlakuan B. Baris 2, kolom 1 diberi perlakuan A.
baris 3 kolom 1 diberi perlakuan D, dan baris 4 kolom 1 diberi perlakuan C, dan seterusnya. Jadi ini adalah pengacakan dan metode untuk rancangan bujur sangkar Latin. Yang berikut model linear rancangan bujur sangkar Latin. Dalam model linear rancangan bujur sangkar Latin hanya menambahkan satu faktor, yaitu faktor gamma. Misalnya YIJK sama dengan mu tambah beta I tambah gamma tambah VK tambah epsilon IJK, di mana I adalah baris ke-1, 2, dan M. J adalah kolom ke-1, 2, 3 sampai dengan M. K adalah perlakuan kelompok 1, 2, 3 dan sampai ke M. Dengan asumsi di mana sigma beta I sama dengan sigma beta J sama dengan sigma VK sama dengan 0. Maka YIJK itu merupakan hasil pengamatan yang dicatat dari perlakuan ke K yang dipengaruhi oleh baris ke I dan kolom ke J. Lalu mu yaitu rata-rata umum yang sebenarnya. Kemudian beta I adalah efek dari baris ke I. Gamma J adalah efek kolom ke J. VK yaitu efek dari perlakuan ke K, dan epsilon IJK adalah efek unik eksperimen dalam baris ke I dan kolom ke J untuk perlakuan ke K. Baik, yang berikut hipotesis. 1. Pengaruh perlakuan H0 sama dengan V1 sama dengan VR sama dengan 0, atau perlakuan tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 paling sedikit ada 1K, di mana VK kurang dari sama dengan 0. 2. Pengaruh baris H0 sama dengan beta 1 sama dengan beta R sama dengan 0, atau baris tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 paling sedikit ada 1I, di mana beta I tidak sama dengan 0. 3. Pengaruh kolom H0 gamma Y1 sama dengan titik-titik gamma R sama dengan 0, atau kolom tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 paling sedikit ada 1J, di mana gamma J tidak sama dengan 0. Tabel analisis ragam. Ada 3 faktor keragaman. Yang pertama, perlakuan. Kedua, baris. 3 kolom. Ada 3 hipotesis. Ada 3 F hitung. Ada 3 kesimpulan. Rumus tabel ANOVA. Yang pertama, faktor koreksi sama dengan Y kuadrat per T kuadrat. 2. Jumlah kuadrat total sigma YIJK kuadrat kurang FK. Yang ketiga, JKB sama dengan sigma YI kuadrat per R kurang FK. Yang keempat, JKK sama dengan sigma YJ kuadrat per R sama kurang FK. Yang kelima, JKP sama dengan sigma Y titik-titik K kuadrat per R kurang FK. Yang keenam, JKG sama dengan JKT kurang JKB kurang JKK kurang JKP. Yang berikut kesimpulan hasil pengujian hipotesis. Pengaruh baris. Yang pertama, jika F hitung kurang dari sama dengan F atau A dB baris dB galat, maka terima HO sama dengan tidak ada perbedaan antar baris. Jika F hitung lebih dari F atau A dB baris dB galat, maka tolak HO atau terima H1. Yang kedua, pengaruh kolom. Jika F hitung kurang dari sama dengan F atau A dB kolom dB galat, maka terima HO sama dengan tidak ada perbedaan antar kolom. Jika F hitung lebih dari F atau A dB kolom dB galat, maka tolak HO atau terima H1. Ketiga, pengaruh perlakuan. Jika F hitung kurang dari sama dengan F atau A dB perlakuan dB galat, maka terima HO sama dengan tidak ada perbedaan antar perlakuan. Jika F hitung lebih dari F atau A dB perlakuan dB galat, maka tolak HO atau terima H1. Baik, itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih.